Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Halisa, nomor induk mahasiswa 5242112746. Saya adalah guru kelas di MI Astafiyah 10 Bogor, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 pada LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video uji kinerja ini, saya melaksanakan praktik pembelajaran semester 2 di kelas 5 mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial dengan materi berjudul Perubahan Bumi Karena Faktor Alam. Pada materi tersebut, saya terapkan model problem-based learning. Berikut ini video saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Bersiap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kelas 5 bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Ibu mau tanya dulu nih, hari ini siapa yang tidak hadir? Ispa Kemana Ispa? sakit. Ya, untuk teman kita yang sakit, mari kita doakan semoga Ispa lekas sembuh supaya besok bisa belajar bersama kita di kelas ini. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Silakan berdiri semua. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Terima kasih, silakan duduk kembali. Anak-anak, agar kalian belajar tambah semangat, kita ice breaking dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Oke, ya. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Kemarin ya kita sudah belajar tentang apa? Warisan budaya. Masih ingat tidak? Warisan budaya terbagi menjadi berapa? Dua. Warisan budaya apa dan apa? Warisan budaya benda dan tak benda. Warisan budaya benda yang seperti apa? Candi. Nah, berupa apa? Berbentuk fisik. Nah, bisa dipegang. Bersifat tetap, contohnya candi. Warisan budaya tak benda, yang bagaimana? Tidak berwujud fisik. Tidak berwujud fisik. Berupa apa contohnya? Tarian. Alhamdulillah, berarti pembelajaran yang kemarin masih ingat ya. Anak-anak, hari ini ya, Ibu mau bertanya lagi nih. Pernah mendengar nggak tentang gempa bumi? Pernah. Pernah mendengar di mana? Di TV. Di televisi. Pernah merasakan nggak? Pernah. Apa yang kalian rasakan? Wah, bumi bergetar. Iya, buminya bergetar, goyang-goyang ya. Menurut kalian itu termasuk faktor alam atau faktor manusia? Faktor alam. Nah, bumi kita ini ya, rumah kita bersama. Nah, tapi akhir-akhir ini banyak kejadian yang membuat bumi kita bersedih. Coba kita perhatikan. Bumi kita ini setiap masa, setiap tahun, semakin hari mengalami perubahan. Ya. Coba kita lihat, perhatikan. Dulu mungkin ya di sekitar rumah kalian, di lingkungan rumah kalian banyak pohon nggak?
Banyak. Nah, coba lihat seperti gambar yang pertama. Banyak pohon, rumah tersusun rapi. Tapi bertambahnya tahun, bertambahnya masa. Kejadian yang kedua, gambar kedua. Coba lihat. Hujan terus menerus. Akibatnya apa? Banjir. Kira-kira pohon-pohonnya bagaimana? Pohon-pohonnya sudah nggak ada. Rumah-rumahnya semakin sedikit. Karena apa? Bisa jadi terbawa air, bisa juga karena faktor gempa bumi. Jadi rumah pada rubuh, ya pohon-pohon pada hancur. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar, coba perhatikan. Perubahan bumi. Perubahan bumi itu karena faktor apa? Coba lihat. Yang di slide itu. Faktor alam dan faktor manusia. Nah, untuk hari ini kita akan fokuskan ke pembelajaran perubahan bumi karena faktor alam. Coba kita lihat ke topik A, bumi berubah. Nah, Ibu mau bertanya lagi nih, apa penyebab perubahan bumi karena faktor alam? Yang kedua, bagaimana hubungan antara peristiwa alam dan bencana alam? Yang ketiga, bagaimana dampak bencana alam terhadap kehidupan manusia? Untuk menjawab semuanya, maka hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan penyebab perubahan bumi karena faktor alam. Yang kedua, peserta didik menunjukkan hubungan antara peristiwa alam dan bencana alam. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis dampak bencana alam terhadap kehidupan manusia. Nah, sampai di sini paham tujuan pembelajaran kalian? Paham. Baik, selanjutnya adapun kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan mencocokkan peristiwa alam dengan penyebabnya, kalian akan dinilai apakah mampu menjelaskan penyebab perubahan bumi karena faktor alam. Nah, penilaian kedua, melalui bagan sebab akibat atau mid map, kalian akan dinilai mampu nggak menunjukkan hubungan antara peristiwa alam dengan potensi bencana. Yang ketiga, melalui tabel analisis, ya, kalian akan dinilai apakah dapat menganalisis dampak bencana alam terhadap kehidupan manusia. Sampai di sini paham? Paham. Baik anak-anak, Ibu akan memperlihatkan video tentang peristiwa alam. Silahkan kalian simak baik-baik dan catat bagian-bagian yang kalian anggap penting. Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan hampir semua bangunan yang ada di pesisir pantai barat Provinsi Aceh. Sekitar 170.000 jiwa meninggal dunia dan banyak warga kehilangan harta bendanya. Baik, setelah melihat video tadi, Ibu mau bertanya nih, kalian melihat tentang peristiwa apa? Tsunami. Di mana peristiwanya terjadi? Aceh. Tahun berapa terjadinya? 2004. 2004. Nah, menurut kalian peristiwa ini bisa dicegah tidak? Tidak. Apa penyebabnya sehingga bisa terjadi tsunami? Gempa bumi di bawah laut. Nah, menurut kalian, apa dampaknya? Apa dampak bagi manusia? Tadi kan ada tuh dampaknya bagi manusia. Menyebabkan apa? Korban jiwa. Berapa jumlah yang meninggal di Indonesia? Berapa? Apalagi dampaknya selain korban jiwa? Infrastruktur, bangunan hancur, rumah-rumah hancur. Ya, baik, anak-anak, untuk menjawab lebih rinci terkait permasalahan perubahan bumi karena faktor alam, Ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok, ya. 5 kelompok ini berdasarkan nomor urut, ya. Kelompok 1 nomor urut 1 sampai 5. Siap? Kelompok 2 nomor urut 6 sampai 10. Kelompok 3 nomor urut berapa? 11 sampai 15. Kelompok 4 nomor urut 16 sampai 20. Kelompok 5 nomor urut 21 sampai 25. Siap? Nah, tugas kalian silakan menentukan ketua kelompok.
Dan yang kedua, menentukan petugas kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Baik, silakan dibentuk kelompoknya. Sudah? Sudah ditentukan ketuanya? Untuk ketua kelompok, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik dan kasus artikel singkat. Silahkan diambil di meja Ibu setiap ketua kelompok. Semuanya sudah dapat LKPD dan artikelnya? Tugas kalian sekarang membaca artikel yang Ibu bagikan. Sudah? Kemudian tentukan kegiatan 1, penyebab dari peristiwa alam. Nah, yang kedua, kegiatan kedua, buatkan bagan peta konsep ya. Bagan sebab akibat antara peristiwa alam dengan bencana alam. Yang ketiga, kegiatan ketiga, buatkan tabel dampak analisis. Nah, dan solusinya. Silakan. Tugas kegiatan 1 siapa? Ya, ini ya. Tentukan, cocokkan mana peristiwa alam dan penyebabnya. Kelompok itu kegiatan 3 ya, ya. Membuat apa? Tabel analisis. Oke, lanjutkan. Ada pertanyaan tidak? Tidak, aman ya. Nah, petugas yang kegiatan 1 siapa? Terus kegiatan 2? Anak-anak, nanti kalian siapkan hasil diskusinya. Kemudian nanti setiap kelompok akan mempresentasikan tentang apa penyebab perubahan bumi karena faktor alam, apa hubungannya dengan bencana alam dan dampaknya serta solusinya. Siap? Siap. Baik, kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami terdiri dari saya, Hadi, Saya Ibnu. Saya Buce. Saya Malaika. Saya Zinda. Dimulai dari kegiatan 1. Peristiwa alam, gempa bumi, penyebabnya pergerakan lempeng bumi, banjir, penyebabnya hujan deras dalam waktu lama, tanah longsor, penyebabnya lereng curam dan tanah jenuh, gunung meletus, penyebabnya letusan gunung berapi, kekeringan, penyebabnya hujan, curah hujan sangat rendah, hujan deras dalam waktu lama. Kegiatan 2, bencana alam, tentang banjir. Penyebabnya hujan deras selama beberapa hari. Sungai tidak mampu menampung volume air, permukiman di daerah rendah. Akibatnya, debit air sungai meningkat drastis. Air meluap ke permukaan warga. Banyak rumah terendam. Baik, kegiatan 3. Kegiatan 3, tabel analisis dampak bencana. Peristiwa alam, banjir. Penyebabnya hujan terus-menerus, saluran air tersumbat sampah. Dampaknya, rumah terendam, aktivitas warga terganggu, risiko penyakit meningkat. Solusinya, membersihkan saluran air, reboisasi, tidak membuang sampah sembarangan. Tanah longsor, penyebabnya, hujan lebat di daerah lereng curam, tanah jenuh air. Dampaknya, rumah rusak, jalan tertutup longsoran, akses terputus. Solusinya, menanam pohon di lereng, membuat terasering, relokasi pemukiman di daerah rawan longsor. Kekeringan, penyebabnya kemarau panjang, kurangnya curah hujan. Dampaknya, sumber air mengering, tanaman gagal panen, warga kekurangan air bersih. Solusinya, penghematan air, pembuatan sumur resapan, irigasi tetes. Gempa bumi, penyebabnya pergeseran lempeng bumi. Dampaknya, bangunan roboh, jalan rusak, korban jiwa. Solusinya, membangun rumah tahan gempa. Simulasi evakuasi, sistem peringatan dini, gunung meletus, aktivitas vulkanik meningkat hingga terjadi erupsi. Dampaknya, lava dan abu vulkanik menghancurkan pemukiman, desa harus dievakuasi. Solusinya, sistem pemantauan gunung api, jalur evakuasi, penyuluhan kepada masyarakat sekitar. Baik, ada pertanyaan? Silahkan yang mau bertanya dari kelompok lain. Saya, Bu. Kelompok 3. Mengapa kita perlu tahu apa penyebab dari peristiwa alam seperti banjir atau gempa bumi? Agar kita bisa
waspada, dan tahu cara melindungi diri atau mencegahnya terjadi lagi. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk temannya. Silahkan dilihat slide-nya. Perubahan bumi yang terjadi secara alami tanpa peran manusia disebabkan karena peristiwa alam ini tidak dapat dicegah dan bisa berbahaya. Contoh peristiwa alam yang pertama apa? Gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena apa? Adanya tumbukan antara lempeng bumi, patahan bumi, aktivitas gunung Merapi atau runtuhan. Yang kedua, gunung meletus. Terjadi karena apa? Dipengaruhi aktivitas magma hingga gesekan pada. Yang ketiga, angin topan. Terjadi karena apa? Panas laut menghasilkan uap air, udara naik membentuk awan, dan tekanan rendah, lalu angin berputar. Selanjutnya, kekeringan terjadi karena apa? Suhu panas dan aktivitas manusia. Nah, selanjutnya, apa hubungan antara peristiwa alam dan bencana alam? Coba dilihat. Peristiwa alam yang membawa kerugian disebut bencana. Nah, yang pertama gempa bumi. Gempa bumi menyebabkan bencana apa? Bencana gempa bumi, bahkan sampai ke tsunami. Kalau terjadinya di mana gempa buminya? Di bawah laut. Letusan Gunung Merapi menyebabkan bencana apa? Letusan Gunung Merapi. Yang ketiga, hujan deras yang terus-menerus mengakibatkan bencana apa? Banjir dan tanah longsor. Angin kencang menyebabkan bencana apa? Angin topan. Kekeringan panjang menyebabkan bencana apa? Kekeringan. Adapun dampaknya terhadap kehidupan manusia bisa apa? Kehilangan nyawa, benar kan? Kehilangan tempat tinggal. Kerugian ekonomi seperti apa? Rumahnya hancur, jembatannya roboh. Gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan seperti apa? Nah, apa? Kekurangan air bersih. Sampai di sini Ibu mau menguji kalian dengan games, ya. Ini namanya games bumi berubah. Yang duluan angkat tangan, Ibu tunjuk ya. Siap-siap. Salah satu faktor alam yang menyebabkan perubahan permukaan bumi. Silahkan, yang bisa jawab langsung. Benar nggak? Benar. Tepuk tangan untuk temennya. Ini Alia. Bintang untuk Alia. Gempa bumi dapat terjadi karena apa? Benar nggak? Benar. Tepuk tangan untuk temennya. Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Ayo. Bumi selalu mengalami perubahan. Perubahan bumi dapat terjadi karena faktor alam dan tidak dapat dicegah oleh manusia. Peristiwa alam bisa menjadi bencana alam jika menimbulkan kerugian. Bencana alam bisa berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Bumi bisa mengalami perubahan. Perubahan bumi terjadi karena faktor alam dan tidak dapat dicegah manusia. Peristiwa alam bisa menjadi bencana alam jika menimbulkan kerugian. Untuk mengukur hasil pemahaman kalian hari ini, Ibu akan membagikan lembar evaluasi individu. Silakan kalian kerjakan ya. Ada 10 nomor. Ayo ketua kelas. Dibagi temannya ketua kelas, ayo. Ya, yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, kita refleksi bersama. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang apa? Bumi kita yang selalu mengalami perubahan. Terus bumi. Nah, perubahan bumi terjadi karena faktor alam dan tidak dapat dicegah. Nah, peristiwa alam bisa menjadi bencana alam jika menimbulkan kerugian. Bencana alam bisa berupa apa? Gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, angin. Ya, sekarang Ibu tanyakan, hal baru apa yang kalian pelajari?
tentang bencana alam. Selanjutnya bagian mana yang paling menarik menurut kalian? Main games. Iya, tapi gamesnya game pembelajaran ya. Selanjutnya, kesulitan apa yang kalian dapatkan selama pembelajaran? Alhamdulillah kalau tidak ada kesulitan ya. Baik, untuk selanjutnya pertemuan besok kita akan lanjutkan ke perubahan bumi karena faktor manusia. Tugas kalian di rumah, silakan membaca buku paket IPAS-nya halaman 223. Dijaga sholat 5 waktunya, dijaga kesehatannya, tidak tidur larut malam. Silakan ketua kelas pimpin temannya. Bersiap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.